melihat kualitas catnya, kemudian desainnya ini, dan juga performa raketnya ya, meskipun nggak terlalu istimewa banget, tapi di harga segitu menurut saya ini raketnya bisa menjadi pertimbangan guys. Ya lo guys, pada video kali ini saya mau membahas tentang SLR CM200. Jadi saya akan sharing pengalaman menggunakan raket ini. Jadi ini adalah raket punya teman saya dipinjemi. Sebelumnya saya direkomendasikan untuk mencoba SLR Legend ya. Setelah saya pakai dan ternyata raketnya enak dan saya punya sendiri, saya simpan. Saya tidak punya banyak raket 5U ya. Saya punya Tolson Airlag 77 dan SLR Legend 10 ya. Dan itu saya simpan karena raketnya memang enak dan ya buat koleksi juga ya, raket 5U. Menurut saya enak dan sekarang saya dipinjemi yang SLR CM200. Dia belum mengatakan ini raketnya enak, jadi cuma dikasihkan ke saya, silahkan dicoba sendiri ya. Dan ini raketnya udah saya coba dalam beberapa kali kesempatan ya, sebenarnya udah cukup lama, cuma baru sekarang saya bisa berikan sharing pengalamannya ya. Sebenarnya mau kemarin sih, tapi ada beberapa kendala karena kerjaan juga padat dan ternyata harus review yang lain ya, jadi ini kelewatan ya. Oke, jadi nanti saya akan menyampaikan untuk pandangan saya ya, untuk desainnya, catnya, kemudian performa raket ini ketika digunakan di lapangan bagaimana. Oke, kita mulai dulu dari harganya ya. Awalnya saya tidak tahu kalau ini harganya itu 200 ribuan ya. Harganya 200 ribuan kalau saya cek di toko online. Ini nggak banyak yang menjual guys, nggak banyak. Cuma satu. Sejauh ini saya menemukan cuma satu. Nanti untuk tokonya nanti saya upload, saya taruh di kolom deskripsi ya link pembeliannya. Dan kalau kalian orang Jogja, nanti saya akan kasih nomor WA teman saya. Kalian WA aja ke situ, siapa tahu dia punya dia tahu informasi belinya di mana ya. Nah, ini harganya 200 ribuan ya, dan untuk seri ini itu dia ada beberapa macam ya, ada CM100, 200, 300, 400, 500 kalau nggak salah. Dan ini adalah CM200. Awalnya saya kira itu ini raketnya biasa aja ya. Waktu itu saya pinjamnya kan siang-siang ya, siang-siang, dan ketika malam saya pakai dan saya perhatikan ternyata warnanya ini mewah juga guys. Warnanya mewah, desainnya juga asik, dan desainnya ini menurut saya gimana ya, dia tuh nggak seperti brand-brand lain ya yang menjual raket di harga 200 ribuan ya, yang ya tidak sedikit yang dia itu modelnya tuh menyerupai raket dari brand lain, bahkan namanya juga dibuat mirip-mirip, tapi ini dia seperti punya desain sendiri, punya konsep sendiri. Jadi saya pribadi sangat mengapresiasi dan sangat sangat suka ya dengan desain dan ya finishingnya juga asik banget guys. Kalau kalian perhatikan aja, ini desain dan finishingnya oke. Jadi seperti yang Legend 10 itu juga asik banget ya. Dan ini juga dia asik. Ini warnanya catnya tuh glossy ya, dan menurut saya ini lumayan tebal. Dan sejauh ini saya pakai beberapa kali kesempatan dan ini masih terlihat bagus guys. Kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Dari catnya menurut saya ini bagus ya. Cat desainnya bagus. Nah, raket ini kondisinya sudah tersetting seperti ini ya guys. Saya dipinjemi, udah ada senarnya, dan ini grip bawaannya sudah dilepas ya guys. Jadi ya seperti itu ya. Ini senarnya, kemarin ada yang tanya ini senarnya apa. Senarnya adalah senar SLR BG66. Dia ada beberapa warna, cuma yang warnanya seperti ini tuh cuma ini aja kalau nggak salah. Ini awalnya saya kira SLR dual power ya, yang warnanya 2 dan dia modelnya hybrid seperti Yonex Aerobet ya, jadi punya ketebalan yang berbeda-beda. Harganya 50 ribuan aja, cuma saya belum mencoba. Tapi kalau yang ini SLR BG66 ya, kalau menurut saya sebenarnya kalau yang ini biasa aja ya, nggak terlalu istimewa. Untuk hitting soundnya seperti ini kalau kalian penasaran. Tarikan 28 kalau nggak salah. Seperti itu. Untuk feel-nya menurut saya biasa aja ya, kalau hanya sekedar main biasa oke lah. Tapi kalau kalian memang benar-benar ingin mencari performa yang maksimal, ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi kurang maksimal ya, kurang repulsionnya agak kurang ya. Oke, ini untuk kita lihat spek bawaannya. Spek bawaannya ini materialnya high carbon fiber, jadi udah lumayan ya ini ya. Kemudian dia tipe raketnya tuh dia speed dan attack ya. Kenapa speed dan attack? Nah, kita perhatikan di sini beratnya tuh dia 83 plus minus 3, jadi dia 4U ya. Kemudian balance point-nya 295. Jadi untuk speed attack-nya karena dia kombinasi di situnya ya. Memang nggak terlalu berat kepala dan tidak terlalu ringan ya. Jadi ya dia around cenderung ke power sebenarnya. Cuma speed-nya itu
Saya tidak tahu speednya tuh di bagian apanya. Kalau melihat dari framenya sih ini dia Aerobox ya. Mungkin speednya karena dia beratnya 83 kali ya. Mungkin ya. Kemudian tensionnya ini bisa sampai 30 lbs kalau nggak salah. Ini udah terlilit grip ya, jadi nggak kelihatan. Tapi ini 30 lbs kalau nggak salah. Kemudian kompon raket rod ya. Jadi ini seperti Legend 10-20 juga ada kompon raket rod ya. Ini awalnya saya kira harganya 400 ribuan ya guys, karena end cap-nya ini dia gold. Biasanya kalau end cap-nya seperti ini kan dia cenderung harganya lebih mahal ya. Kalau yang SLR Legend itu kan dia end cap-nya warnanya background hitam dan logonya biasa gitu ya. Tapi ternyata ini harganya lebih murah ya. Cuma untuk desainnya memang ini oke banget guys. Oke, sekarang kita ke spek realnya ya. Dengan tersetting seperti ini berat totalnya nggak lebih dari 90 gram. Jadi ini dipegang seperti ini enak banget guys. Swingnya nggak terlalu berat ya, meskipun ini balance point-nya jadi 300 ya guys, 300 karena ini grip bawahnya dilepas ya, jadi balance point-nya segitu. Jadi kalau dengan kondisi tersetting seperti ini berat 90 kemudian balance point-nya 300, jadi speed attack-nya tuh dapat banget ya. Bermain cepat enak karena nggak terlalu berat, dan untuk bermain power juga enak ya. Jadi untuk ya memang dia bukan power ya guys, ini speed attack ya, jadi untuk serangan yang secara cepat ya itu enak guys. Jadi buat kalian yang suka permainan-permainan cepat dengan kombinasi serangan dan kecepatan dan serangan, nih raketnya ini oke banget. Dan raketnya setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, ini untuk harga 200.000 oke, nggak terlalu mengecewakan. Stabil meskipun tidak terlalu solid ya, cuma karena memang ini terpasang senar yang biasa, jadi perlu diganti dengan senar yang lebih bagus sehingga bisa merasakan performa yang lebih maksimal ya. Cuma kalau dengan kondisi tersetting seperti ini, menurut saya ya raketnya stabil, cuma dia nggak kurang begitu solid lah ya. Jadi butuh apa ya, butuh effort ya, butuh agak ngoyo untuk mengeluarkan power yang lebih maksimal. Untuk lob nggak ada masalah, untuk drive ini enak, nggak terlalu berat juga swingnya, meskipun dia balance point-nya 300 ya, karena ini settingannya seperti ini. Jadi nggak terlalu berat, jadi untuk masih adu drive masih enak. Kemudian untuk defense juga enak, nggak ada masalah. Kemudian ada yang bertanya, ini frame-nya compact atau normal? Ini frame-nya normal ya guys, dia nggak kecil ya. Normal, groundbite-nya 76. Oke, mas tensionnya 30 lbs di sini. Oke, kemudian untuk kontrol ini juga enak, nggak ada masalah. Swingnya juga nggak terlalu berat ya. Untuk netting juga enak. Untuk drop shot juga enak, nggak ada masalah. Ini frame-nya normal. Kemudian dia aerobox. Kemudian dengan balance point yang dengan settingan seperti ini. Jadi ketika udah di atas dan kita mau mengayunkan ke bawah, ini kita nggak perlu terlalu banyak dorongan ya. Jadi ya kebantu dengan balance point-nya dan gravitasi ya. Jadi tentunya kita tinggal kasih dorongan sedikit aja ya, udah bisa ya. Dan apalagi ya untuk netting, drop shot, drive, lob, smash sudah ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya di harga 200 ribuan dapat satu batang raket, dan kalau nggak salah dapat tasnya juga. Melihat cat, kualitas catnya, kemudian desainnya ini, dan juga performa raketnya ya, meskipun nggak terlalu istimewa banget, tapi di harga segitu menurut saya ini raketnya bisa menjadi pertimbangan guys. Dan ini nggak banyak ya, nggak banyak yang review dan nggak banyak juga yang menjual, jadi nggak banyak yang tahu juga ya. Jadi ya saya beruntung ya bisa mencoba raket SLR ya, merasakan feel-nya. Powermax saya pernah mencoba ya, raketnya enak-enak aja ya, standar enaknya tuh ya segitu, cuma nggak begitu istimewa ya. Kalau dengan ini, yang ini memang sedikit kalau saya rasakan ya, saya pernah mencoba Powermax Spitfire. Yang ini sedikit lebih stabil dan sedikit lebih padat ya, lebih berbobot. Ketika melakukan main power tuh dia lebih berbobot. Cuma memang swingnya sedikit lebih enak yang Spitfire 80 kalau nggak salah. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi kalian ya, dan mengetahui brand SLR itu seperti apa ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.